Bab 223. Begini caraku bermain. Meninggalkan gedung Flower, Kenzie Harimurti baru saja berjalan keluar dari lobi ketika dia melihat sebuah Infinity diparkir di tempat parkir di sebelahnya. Kenzie Harimurti mengenali Infinity, yang merupakan mobil sepupu Aurora Bliss yaitu Jenny Bliss. Jenny Bliss sengaja datang ke gedung Flower untuk mengunjungi Bos Dion. Pertama, Bos Dion adalah paman Zim Gunner. Besok, keluarga Bliss ingin mengatur pernikahan untuk Zim Gunner dan Aurora Bliss. Keluarga Bliss mengirimnya untuk menyampaikan undangan secara langsung. Kedua, Nyonya Tua Bliss memintanya untuk maju dan mengirim hadiah yang layak kepada Bos Dion untuk menunjukkan kesalehannya secara pribadi, sehingga bos besar akan memiliki sedikit lebih banyak kasih sayang untuk keluarga Bliss. Bagaimanapun, perusahaan keluarga Bliss ada di tangan Chevlin Dion. Meskipun Zim Gunner telah menyatakan posisinya, Chevlin Dion pasti akan mengingat kasih sayang keponakannya dan tidak lagi mempermalukan perusahaan keluarga Bliss. Namun, Nyonya Tua Bliss juga harus tahu bagaimana menjadi seseorang, dan dia tidak bisa meninggalkan Bos Dion langsung ke samping. Jadi di bawah pengaturan Nyonya Bliss, Jenny Bliss dengan sengaja mendandani dirinya sendiri dan datang ke pintu dengan hadiah. Jenny Bliss sedang berjalan, dan ketika dia melihat Kenzie Harimurti lewat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, dan berkata dengan aneh, "Kenzie Harimurti? Apa yang kamu lakukan di sini?" Kenzie Harimurti tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, dan berkata dengan ringan, "Tidak ada apa-apa." Setelah mendengar ini, Jenny Bliss melangkah maju dan menatapnya, lalu mencibir dan berkata, "Haha, itu kebetulan." Dia mengeluarkan undangan itu lagi, dengan senyum yang mencolok, "Apakah kamu tahu untuk apa aku datang ke perusahaan Flower?" Kenzie mengabaikannya, berbalik dan pergi. Jenny Bliss tidak akan membiarkannya pergi, tentu saja, dia harus mempermalukannya dengan kesempatan yang begitu bagus. Jenny Bliss buru-buru berlari untuk menghentikannya, tersenyum dan mencerahkan kartu undangan di tangannya dan berkata, "Lihat, Aurora Bliss akan menikahi Zim Gunner. Saya di sini untuk mengirim undangan pernikahan. Hehe, istrimu akan menikah lagi besok. Aku ingin tahu apakah mantan suaminya akan sedih?" Kenzie Harimurti berkata dengan dingin, "Jenny Bliss, aku punya saran untukmu. Lebih baik pergi, jangan sampai dipukuli." Jenny Bliss sama sekali tidak takut padanya, mendengus pelan, dan berkata dengan sombong, "Hanya kamu?" Kenzie Harimurti berkata sambil mencibir, "Jika aku ingin memukul wanita sepertimu, mengapa aku harus melakukannya? Aku berjanji, dalam 10 menit, seseorang akan memukulmu untukku." Bah! Jenny Bliss marah dan memarahi, "Kamu apa? Orang buangan yang diusir dari keluarga Bliss lebih buruk dari pengemis jalanan dan berani berbicara kasar di depanku? Siapa yang akan buta dan takut untuk sia-sia sepertimu?" Tetapi pada saat ini, Kenzie berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Jenny Bliss seolah memarahi udara, tetapi itu bahkan lebih tidak menyenangkan. Dia melihat ke belakang Kenzie Harimurti, dan berkata dengan jijik, "Kamu tidak ada apapun selain omong kosong? Orang bodoh sepertimu pantas disingkirkan dari rumah. Aurora Bliss menceraikanmu. Dia beruntung." Jenny Bliss tidak mengatakan lebih banyak, memutar pinggang dan pinggulnya dengan cepat dan memasuki lobi. Di arah lain, Kenzie Harimurti belum pergi jauh sebelum dia menerima telepon dari sekretaris wanita di samping Chevlin Dion. Sekretaris wanita menanyakan pendapat Kenzie Harimurti di telepon. Besok, Bos Dion akan pergi ke rumah Bliss untuk meminta maaf kepada Aurora Bliss. Apa yang harus dia perhatikan? Kenzie Harimurti berpikir sejenak, mengatakan beberapa kata dengan santai, dan kemudian menambahkan, "Ngomong-ngomong, beritahu Chevlin Dion, ada masalah lain. Sebentar lagi, Jenny Bliss dari keluarga Bliss akan naik ke atas untuk mengirim Chevlin Dion undangan pernikahan. Ingat kata-kataku, jangan katakan kenapa, jangan jelaskan, beri saja dia beberapa tamparan, dan hina dia untukku." Setelah itu, Chevlin Dion tertegun sejenak. Mungkinkah Tuan Kenzie memiliki dendam terhadap wanita bernama Jenny Bliss? Namun setelah berpikir, apakah ada kebencian atau tidak, Chevlin Dion terlalu malas untuk peduli. Bagaimanapun, dia sekarang adalah anjing Kenzie Harimurti. Jika Kenzie Harimurti ingin dia menggigit, dia akan menggigit dengan keras, dan jika dia berencana untuk menggigit dirinya sendiri maka akan menggigit dirinya sendiri. Segera,
Jenny Bliss, dipimpin oleh sekretaris di meja depan, datang ke kantor Cheflin Dion dengan senyum manis, memutar pinggangnya. Cheflin Dion duduk di sofa, merokok cerutu, menatap wanita yang masuk. Hehe, Bos Dion. Nama saya Jenny Bliss, dan saya sepupu Aurora Bliss. Ketika Zim Gunner dulu tetangga kami, Zim Gunner dan saya juga berteman baik. Jenny Bliss tersenyum seperti bunga dan datang ke depan Cheflin Dion, dia mencoba yang terbaik untuk menyenangkan. Besok Zim Gunner dan sepupuku akan menikah, dan aku akan mengubah nadaku di masa depan dan memanggilmu pamanku, inilah yang terjadi. Aku sengaja datang ke sini hari ini untuk mengirimimu undangan. Jenny Bliss meletakkan kartu undangan di atas meja kopi dan tersenyum dengan hormat. Selain mengirimi Anda kartu undangan, ada hal lain. Saya mendengar bahwa Anda menyukai barang antik, kaligrafi, dan koleksi lainnya. Saya secara khusus nenek meminta aku akan memberimu sesuatu untuk dimainkan. Jenny Bliss dengan senang hati mengeluarkan hadiah dan barang antik untuk dihargai Cheflin Dion. Cheflin Dion berkata dengan arogan, aku tidak ingin bermain barang antik, aku hanya ingin bermain denganmu. Jenny Bliss terkejut, hah? Bermain denganku? Bos Dion, saya bertunangan, dan saya sudah memiliki calon suami yang belum menikah. Saya tidak bisa bermain dengan Anda. Jenny Bliss merasa takut di hatinya. Bos Dion ingin bermain dengannya, apa yang harus saya lakukan? Sebenarnya suaminya cukup baik, meskipun dia bukan tipe orang kaya, dia muda dan menjanjikan, tapi dirinya kaya dan dia rela mengeluarkan uang untuknya. Infinity-nya dibeli untuknya oleh tunangannya beberapa waktu lalu untuk menyenangkannya. Tetapi orang kaya seperti Bos Dion ingin bermain dengannya, seolah-olah dia menyukainya, yang membuat Jenny Bliss sedikit malu. Bermainlah dengannya, Bos Dion sangat kaya, dia pasti akan mendapat banyak manfaat. Tetapi di pihak tunangan, apa yang harus saya lakukan jika dia mengetahuinya? Jenny Bliss berkata dengan nada kusut, Bos Dion, saya bukan wanita biasa seperti itu. Jika Anda ingin saya bermain dengan Anda, setidaknya undang saya makan malam, beri saya beberapa hadiah, dan kembangkan perasaan. Plak. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Cheflin Dion sudah berdiri, menamparkan wajahnya dengan keras, memukuli Jenny Bliss dengan tangisan yang tragis dan jatuh ke tanah. Jenny Bliss sangat dirugikan dan berteriak, Bos Dion. Mengapa Anda memukuli saya? Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak akan bermain dengan Anda. Jadi mengapa Anda melakukannya? Kamu pantas untuk dipukuli. Apakah kamu tahu bagaimana aku ingin bermain denganmu? Begitulah sekarang, kata Cheflin Dion. Dia meraihnya dan menamparnya beberapa kali, menyebabkan Jenny Bliss berteriak dan mempermalukan wajahnya yang cantik. Kemudian beberapa pengawal masuk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka menangkap Jenny Bliss dan menyeretnya keluar dengan paksa. Keluar. Di depan mata semua orang, Jenny Bliss diseret keluar gedung sepanjang waktu. Seorang pengawal mendorongnya dengan keras lagi, dan Jenny Bliss jatuh ke dasar tangga dengan postur yang jelek. Beberapa pengawal bertepuk tangan dan berbalik untuk pergi, hanya menyisakan sekelompok penonton, memberi isyarat lelucon, seolah-olah mereka sedang menonton monyet. Jenny Bliss gemetar karena marah dan merasa sangat malu. Setelah dia berdiri karena malu, dia kebetulan menemukan bahwa di seberang jalan, Kenzie Harimurti sedang berdiri di halte bus menunggu bus, dan Kenzie Harimurti melihat ke arah ini dengan sedikit ejekan di matanya. Hati Jenny Bliss bergetar tanpa alasan, mengingat apa yang dikatakan Kenzie Harimurti sebelumnya. Dia mulai bertanya-tanya apakah karena dia sehingga orang kaya seperti Bos Dion mempermalukan dirinya sendiri secara tidak masuk akal? Bab 224. Pernikahan Zim Gunner. Segera, Jenny Bliss menepis pikiran itu di dalam hatinya. Karena dia melihatnya dengan matanya sendiri, Kenzie Harimurti mengikuti kerumunan itu ke dalam bus di peron dan membawa bus itu pergi. Orang miskin yang bahkan tidak punya mobil dan hanya bisa naik bus, tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, dan tidak punya status sosial, orang besar seperti Bos Dion tidak tahan menghadapi pria seperti ini. Jenny Bliss memperkirakan bahwa dia terlalu banyak berpikir, yang jelas bukan alasan karena Kenzie Harimurti. Alasan mengapa Bos Dion ingin mempermalukan dirinya sendiri hari ini pasti karena alasan lain. Jenny Bliss menahan amarahnya, masuk ke Infinity, dan pergi. Hari berikutnya adalah peringatan ketiga kematian orang tua dari keluarga Bliss,
dan itu juga hari di mana Zim Gunner menunjuknya untuk datang untuk menikah dengannya. Di rumah leluhur keluarga Bliss, meskipun Nyonya tua Bliss dan anggota keluarga Bliss lainnya sangat enggan untuk menjaga perusahaan keluarga Bliss, mereka harus memenuhi permintaan Zim Gunner, dan secara simbolis menempelkan beberapa hiasan pernikahan di halaman pintu dan jendela untuk mengekspresikan kegembiraan. Di belakang rumah leluhur keluarga Bliss, kurang dari beberapa puluh meter, ada gunung dengan pepohonan hijau yang rimbun. Gunung ini dulu disebut Gunung Keluarga Bliss. Leluhur seluruh keluarga Bliss dimakamkan di gunung ini. Saat fajar menyingsing, Kenzi Harimurti datang ke makam lelaki tua keluarga Bliss dan menggunakan cangkul yang dibawanya untuk menyingkirkan rumput liar yang tumbuh liar di sekitar makam. Melihat Kenzi Harimurti mengambil cangkul dan memacul, dia segera berkeringat deras. Jaden Blue tidak bisa melihatnya dan ingin melangkah maju untuk membantu tuan muda, tetapi Kenzi Harimurti menggelengkan kepalanya dengan tegas, menyapu kuburan untuk yang tua dan dia harus melakukannya sendiri. Tidak butuh waktu lama untuk suara petasan yang terus-menerus berderak dari dasar gunung. Kenzi Harimurti menoleh ke kaki gunung dan memperhatikan sebentar. Jaden Blue mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, "Dengarkan lokasi petasan, itu seharusnya rumah leluhur keluarga Bliss." Mungkin memang begitu. Tim pernikahan Zim Gunner telah tiba di rumah leluhur keluarga Bliss. Tak perlu dikatakan, Kenzi Harimurti juga bisa melihatnya di kaki gunung di saat ini. Ada iring-iringan mobil yang berkelok-kelok menuju rumah leluhur keluarga Bliss, dan di dalam iring-iringan itu juga ada mobil pengantin dengan bunga berwarna-warni. Zim Gunner ini benar-benar sombong. Dia harus datang ke pintu untuk menikah pada hari kematian lelaki tua Bliss, dan dia bahkan terburu-buru. Jaden Blue memandang kaki gunung dan berkata dengan acak, "Zim Gunner melakukannya dengan sengaja. Tuan tua Bliss menolak lamarannya 3 tahun lalu. Dia ingin menunjukkan pada tuan tua Bliss dan dengan sengaja mempermalukan keluarga Bliss." Kenzi Harimurti berbicara singkat dan menjelaskan kepada Jaden Blue. Jaden Blue memarahi, "Tuan muda, jika saya jadi Anda, saya akan terlalu malas untuk berputar-putar dan membantai dia secara langsung. Bukankah Zim Gunner ini benar-benar tidak bermoral melakukan hal semacam ini?" Jaden Blue mengerti maksudnya, memaksa Aurora Bliss untuk menceraikannya dan menikahi Aurora Bliss dengan Zim Gunner karena kehendak anggota keluarga dari istri, orang yang dianggap serius tuan muda bukanlah Zim Gunner. Keduanya mengobrol sebentar, dan Kenzi Harimurti terus membungkuk dan menyiangi sampai makam dibersihkan. Kenzi Harimurti berdoa di depan makam lelaki tua itu. Pada saat ini, di kaki gunung, Nyonya tua Bliss dan beberapa anggota keluarga Bliss memimpin Zim Gunner dan Aurora Bliss ke gunung untuk berziarah ke leluhur mereka. Di antara kerumunan, Zim Gunner, yang mengenakan pakaian pengantin pria, tampak bersemangat, menunjuk ke jalan dan tertawa sepanjang jalan. Adapun Nyonya tua dari keluarga Bliss dan beberapa anggota keluarga Bliss lainnya, wajah mereka sangat jelek, dan bahkan Aurora Bliss, yang mengenakan pakaian pengantin, meneteskan air mata di wajahnya yang sedih. "Mengapa kamu menangis?" Zim Gunner mencibir, "Bukankah lebih baik bagimu untuk menikah denganku dan menjadi selir daripada bersama dengan sampah seperti Kenzi Harimurti? Dia akan tahu bahwa kamu akan menjadi selir dari Zim Gunner." Hahaha, Zim Gunner tertawa liar, dan ekspresi semua orang di keluarga Bliss bahkan lebih jelek. Orang-orang ini naik gunung dan melihat bahwa Kenzi Harimurti telah datang ke makam orang tua Bliss sejak lama, dan berdoa lebih dulu. Semua orang di keluarga Bliss memiliki suasana hati yang rumit dan kontradiktif. Masuk akal bahwa Kenzi Harimurti meski telah diusir dari keluarga Bliss dan bukan lagi anggota keluarga Bliss, tetapi dia berlari untuk mendoakan orang tua itu, jadi sepertinya dia tidak bisa diusir. Aurora Bliss merasa lebih sedih ketika dia melihat suaminya yang telah bersamanya selama 3 tahun. Dia ingin naik dan bertanya bagaimana keadaan Kenzi Harimurti akhir-akhir ini, tetapi, mengingat bahwa dia akan menikahi Zim Gunner, dia hanya bisa diam pada akhirnya. Dia menundukkan kepalanya, menahan air matanya. Kenzi Harimurti sangat murah hati dan menyapa dengan senyum. "Rora, bagaimana kabarmu hari ini?" Zim Gunner mendengus dingin dan menyela, "Kenzi Harimurti, apa bedanya bagimu jika Aurora Bliss baik-baik saja? Jangan lupa identitasmu, Aurora Bliss telah menceraikanmu. Kamu bukan lagi suaminya dari pintu ke pintu, dan sekarang kamu lebih buruk dari anjing liar." Zim Gunner tertawa lagi dan bertanya, "Ya. Bagaimana pengalaman dan suasana hatimu saat ini? Istri cantik tercinta Anda, Aurora Bliss, telah diambil oleh saya,
apakah Anda sedih? Kenzi Harimurti berkata sambil tersenyum. Kamu mengatakan itu terlalu dini. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku, bahkan meskipun Aurora Bliss telah menceraikanku, kamu tidak dapat mengambilnya. Mendengar ini, Zim Gunner, Aurora Bliss, dan semua anggota keluarga Bliss semuanya menggunakan kata-kata yang tak terbayangkan atau bahkan mustahil. Jelas bahwa tim pernikahan Zim Gunner telah datang ke pintu. Setelah upacara ziarah leluhur selesai, Aurora Bliss akan diambil dari keluarga Bliss dan Aurora Bliss secara resmi akan menjadi anggota keluarga Gunner. Tapi Kenzi Harimurti tiba-tiba mengatakan hal seperti itu, mungkinkah dia tidak bisa menerima kenyataan dan terstimulasi? Beberapa anggota keluarga Bliss bahkan melirik Kenzi Harimurti dengan jijik, itu benar-benar sia-sia, dan sekarang ada masalah dengan otaknya, idiot. Hati Aurora Bliss bahkan lebih tidak nyaman. Dia tidak tahu mengapa Kenzi Harimurti mengatakan hal seperti itu. Diperkirakan di bawah rangsangan Zim Gunner, Kenzi Harimurti sangat marah di dalam hatinya sehingga dia mencoba mengatakan sesuatu yang kuat. Kenzi Harimurti masih sama, meskipun baik dan jujur, tetapi dia harus mengatakan bahwa pria seperti dia memang sedikit tidak berguna. Zim Gunner tertawa dan berkata dengan sinis, Kenzi Harimurti, apakah kamu hidup dalam mimpi? Istrimu akan segera menjadi istriku, dan kamu masih membuat keributan di depanku? Aku mengaguminya. Apakah kamu ingin aku menuangkan baskom berisi air dingin untuk membangunkanmu dari mimpimu? Saat dia berbicara, dia mengangkat dagunya dengan arogan, Rora. Dengarkan kata-kataku di depan wajah mantan suamimu Kenzi Harimurti, datang ke pelukanku, aku ingin menciummu dan mempermalukan wajahnya. Aurora Bliss menjadi cemas setelah mendengar ini, bahkan meski dia telah menceraikan Kenzi Harimurti, dia pasti tidak akan bisa melakukannya. Di depan wajah Kenzi Harimurti, dia tidak akan mencium Zim Gunner. Selain itu, dia tidak ingin mencium Zim Gunner sama sekali. Zim Gunner meraih tangannya dan berkata dengan nada mengancam, ayo, mengapa kamu begitu malu? Kamu akan segera menjadi selirku, apa arti ciuman? Jika kamu tidak menciumku di depan Kenzi Harimurti, maka itu berarti Anda tidak ingin memutuskan hubungan dengannya, dan saya dapat menjamin bahwa perusahaan keluarga Bliss Anda akan hancur. Setelah mendengar ini, Nyonya Bliss dan anggota keluarga Bliss lainnya tidak bisa menahan napas, dan menegur mereka satu demi satu, Aurora Bliss, apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu melawan kehendak Zim Gunner? Kenzi Harimurti hanya sia-sia, kamu sudah menceraikannya, apalagi yang tidak bisa kamu lepaskan? Cium sekarang. Zim Gunner adalah laki-lakimu, memenuhi keinginannya, buat garis yang jelas dengan Kenzi Harimurti dan tampar wajahnya. Zim Gunner tertawa, sudah kamu dengar, Rora, nenek dan yang lainnya, dengarkan mereka. Mengatakan itu, Zim Gunner memeluk Aurora Bliss erat-erat. Aurora Bliss ingin berjuang, tetapi dia tidak berani berjuang keras, jadi dia sangat gugup sehingga dia gemetar dan mulai menangis. Zim Gunner sengaja memprovokasi Kenzi Harimurti, menunjukkan wajah pamer, Kenzi Harimurti, aku akan segera mencium istrimu. Kamu harus melihat dengan jelas bagaimana aku bermain dengan istrimu di depanmu. Hahaha. Zim Gunner tertawa liar. Kenzi Harimurti diam-diam marah, mengepalkan tinjunya erat-erat, kukunya sudah sangat dalam menggali ke dalam dagingnya. Ayo. Zim Gunner meraih dagu Aurora Bliss dengan satu tangan, tidak membiarkan Aurora Bliss berjuang keras, dan kemudian menunjukkan senyum jahat dan sombong, sayang, biarkan aku mencium. Biarkan sampai itu melihat dengan mata sendiri, aku mempermainkan wanitanya hahaha. Zim Gunner, lepaskan dia. Pada saat ini, sosok gemuk bergegas, meraih Zim Gunner, dan memarahinya dengan tajam. Kamu tidak bisa membuka matamu, aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Plak. Sebuah tamparan keras menamparkan wajah Zim Gunner, menyebabkan Zim Gunner melolong sedih, pusing, dan bahkan wajahnya bengkak.